Haleluya. Ketika saya mengatakan shalom, sesungguhnya damai sejahtera Allah melimpah dalam hati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Haleluya, haleluya. Wahai Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tahun 2024 ini. Saya percaya bahwa bukan satu kebetulan untuk kita diizinkan Tuhan untuk menikmati hari-hari kita saat ini. Mungkin banyak persoalan dan pergumulan yang kita hadapi, tapi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu, lewat kebenaran firman Tuhan siang hari ini, dengan yang saya berikan tema adalah makin kuat, ya, makin lama makin kuat. Nah, itu yang dahsyat, ya. Kenapa? Apa rahasianya sehingga kita makin lama kok makin kuat aja, ya kan? Jangan pandang saya seperti itulah, ya kan? Pikirannya udah inilah, ya kan? Tapi hari ini pasti kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Mazmur 84 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Ya, saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang kedua, ya. Ya, ayat yang pertama, rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin kedua, menurut lagu Bitit Mazmur Bani Korah, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Silakan ayat 2. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang hasratnya mengadakan ziarah. Apabila kita sembah pada awal musim menghubunginya dengan berkat. Haleluya. Ayat 7. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, pasanglah telinga ya. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik satu hari daripada 1000 hari di badai. Lebih baik berdiri di dalam hidup daripada dia yang hidup dalam kasih. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Sama-sama. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Haleluya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membacakannya dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur ini ditulis dengan beberapa golongan, dan tujuannya adalah untuk mengungkapkan perasaan isi hati manusia yang paling dalam kepada Allah, baik itu lewat doa, pujian, penyembahan, bahkan mazmur-mazmur yang lain, ya. Bahkan mazmur yang 84 ini mempunyai kerinduan kepada Allah. Jadi tujuan mazmur ini sangat bagus, ya, bagi kita. Mazmur 84 ini ditulis oleh Bani Korah ketika berada di dalam pembuangan di Babel, ketika mereka berada di dalam penjara di Babel, ya. Ayat yang pertama di situ mengatakan bahwa betapa disenanginya tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Mereka merindukan satu tempat ibadah yang luar biasa ketika mereka berada di dalam penjara yang namanya di Babel, ya. Mereka rindu seperti yang hal-hal yang dulu lagi, beribadah bersama-sama, ya. Makanya pada ayat yang ketiga di situ mengatakan bahwa bahkan burung pipit telah membuat sebuah rumah. Waktu itu kota Yerusalem sudah diporak-porandakan. Tidak ada lagi tempat ibadah. Sehingga mereka berada di pembuangan mempunyai satu kerinduan yang luar biasa, ya, untuk bersekutu bersama-sama.
Nah, hari ini kita punya hasrat yang sama, merindukan akan kehadiran Tuhan, merindukan satu tempat ibadah yang luar biasa. Ya, GAA sedang bergumul untuk mendapatkan satu tempat ibadah yang luar biasa. Ya, apa yang kita rindukan, apa yang kita hasratkan, pasti Tuhan menolong. Sehingga apa yang timbul dalam hati kita, itu Tuhan pasti tolong kita. Bapak Ibu saudara sekalian, merindukan tempat kediaman Allah, itu pada ayat yang pertama, orang senang ketika berada di kediaman atau di rumahnya Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa disenanginya tempat kediaman-Mu ya Tuhan Allah semesta alam. Orang-orang yang merindukan tempat ibadah, orang-orang yang merindukan beribadah di gereja, itu orang-orang yang sudah sangat luar biasa. Ya. Dia kalau tidak beribadah kayaknya gimana gitu ya. Dia kalau tidak datang ke ibadah kayaknya hatinya haus. Kayaknya hatinya hancur kalau dia tidak beribadah kepada Tuhan. Seperti yang disaksikan oleh Om Elsa. Bagaimana ya? Saya kerja melulu, bagaimana ya saya tidak bisa beribadah? Itu Tuhan sudah menaruh hasrat yang luar biasa dalam hatimu. Percayalah, kalau saudara, Bapak, Ibu, saudara sekalian hadir di tempat ini, hasrat yang Tuhan kasih itu luar biasa. Keinginan dalam hatimu untuk beribadah itu luar biasa. Dan Tuhan telah menunjukkan satu tempat ibadah yang luar biasa, yaitu di GAA. Untuk kita bersekutu, bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau ada orang yang setiap hari Minggu tidak punya hasrat untuk beribadah, perlu dipertanyakan. Kalau ada orang yang sudah hadir di ibadah, terus ogah-ogahan mendengarkan firman Tuhan, perlu dipertanyakan. Itu hasratnya dari Tuhan atau bukan? Keinginannya atau tidak? Ya, makanya ayat yang pertama sangat luar biasa. Betapa disenanginya tempat kediaman Tuhan. Berarti orang kalau datang beribadah itu senang, ya. Ada kesenangan yang luar biasa dari dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jiwa mereka hancur karena tidak bisa memuji Tuhan seperti dulu. Orang-orang yang sudah terbiasa memuji Tuhan, jiwanya akan hancur jika tidak bisa beribadah. Kita punya perasaan yang sama. Kita punya keinginan yang sama bahwa setiap hari Minggu kita harus beribadah. Keluaran 20 ayat yang ke-8 kalau nggak salah. Di situ kita harus beribadah kepada Tuhan Allah. Ya, karena engkau 6 hari lamanya bekerja, masa Tuhan aja berhenti, kamu tidak berhenti, kamu kerja terus. Nah, itu. Oke, bonus hilang, tidak masalah. Tapi yang penting saya bisa bertemu dengan Tuhanku. Amin. Dulu juga saya lawan begitu. Oke, bonus hilang, potong gaji tidak masalah buat saya. Yang penting saya bisa menyembah Tuhan. Makanya kalau datang ibadah, sungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Kerinduan pada kediaman Allah. Kalau sudah sampai ke tempat kediaman Allah, berikan nilai yang terbaik. Ya. Nilai yang tertinggi buat Tuhan dalam beribadah. Jangan kita sambil beribadah sambil main Facebook, ya kan? Dulu juga kita terjadi namanya corona. Ketika kita standby di rumah, kita rindu ibadah tatap muka. Begitu tatap muka main HP, ya kan? Nah, ini menjadi persoalan. Di manakah kerinduanmu yang mula-mula itu? Amin. Mumpung masih ada, mumpung kita masih kuat, orang yang mempunyai kerinduan untuk menyembah Tuhan, Tuhan akan memberikan tenaga yang ekstra. Makin lama, makin kuat. Makin lama, makin semangat beribadah. Amin. Amin. Contoh Bapak Gembala. Saya lihat rambut sudah putih, tapi semangat pelayanannya luar biasa. Luar biasa. Ini yang perlu kita tiru. Perlu. Oma Elsa, umurnya hampir 80 ya Oma. 67. Banyak yang sudah nggak bisa lagi jalan, tapi semangat untuk beribadah itu luar biasa. Ini yang perlu ditiru sama kita yang masih muda. Jangan ogah-ogahan datang beribadah. Jangan merasa saya sudah main musik, jadi saya nggak perlu dengar firman.
Justru firman itu yang memberikan kamu kekuatan di tengah persoalan. Jangan engkau main-main. Karena firman itu dari Tuhan, itu firman Tuhan, perkataan Tuhan yang disampaikan bagi kita. Lewat kita ini cuma perantara, ya. Jadi engkau harus mendengarkan firman Tuhan. Rohani kamu tuh harus dikasih makan. Jangan badannya digedein. Iya kan? Roh kita juga perlu dikasih makan dengan firman. Kalau badan kita gede, rohani kita kurus. Begitu ada masalah, ciut, lari, nangis. Oh Tuhan, kenapa tidak tolong saya? Ngapain aja? Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kedua, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai. Orang yang jiwanya hancur akan merindukan beribadah, akan merindukan Tuhan, akan merindukan namanya puji-pujian, akan merindukan namanya mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika dia berada di rumah Tuhan, dia bersorak-sorai dengan girang, dengan sukacita. Waktu saya pertama masuk ke sini dibawa sama Pak Yosafat, saya lihat di sini WM-nya, kalau nggak salah waktu itu Ibu Mary. Saya kan ini kepanasan tapi lompat-lompat melulu. Terus Ibu Sri juga. Terus Pak Ardisman juga, kok WM-nya semangat banget ya? Padahal panas loh. Nah ini yang saya suka nih. Ini yang saya suka seperti ini. Kalau saya aja suka, apalagi Tuhan. Amin. Semangatnya dalam melayani Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu, kadang-kadang kan orang tidak suka dengan yang panas-panas lah, maunya yang adem gitu ya kan. Dan sebentar lagi tidur, ya kan. Ya. Di sini bagus. Di manakah api Roh Kudus itu membakar hatimu sehingga engkau bergairah dalam beribadah. Engkau harus bergairah. Jangan ketika dengar firman Tuhan kita lama-lama tidur. Nah ini yang menjadi persoalan, ya kan? Kita mempunyai gairah yang luar biasa ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Ayat yang kedua, jiwaku hancur karena merindukan. Ya, orang yang merindukan Tuhan akan selalu terngiang-ngiang. Dia gelisah kalau dia pas lagi kerja, pas hari Minggu lagi, gelisah dia, hatinya nggak tenang. Itu Tuhan yang gerakkan, Roh Kudus yang menggerakkan hatimu. Apalagi hujan gede, ya kan ujian kecil ini, ya kan hujan. Tadi pagi kan hujan nih, Pak Gemala udah gelisah. Ini jemaat datang nggak ya? Tuhan, berdoa aja Pak Gem, karena Tuhan sudah menaruh satu gairah yang luar biasa dalam hati jemaat untuk datang beribadah. Jangan karena hujan, ya. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Amin. Berikan yang terbaik dalam memuji Tuhan. Amin. Jangan main-main. Makanya dalam Mazmur kalau nggak salah 67 ada salah. Setiap puji-pujian itu dia seharga selembu satu ekor lembu jantan. Satu ekor lembu jantan itu kalau dikali 300 juta, satu pujian itu 300 juta, berarti harganya sangat luar biasa. Nilainya itu, nilai satu pujian bagi Allah itu sangat tinggi. Artinya bahwa mari kita berikan yang terbaik. Berikan nilai yang tertinggi buat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Jadi hal yang pertama adalah poin yang pertama merindukan tempat kediaman Allah. Ini wajib hukumnya, tidak bisa ditawar-tawar. Bahwa setiap orang percaya harus beribadah kepada Tuhan Allahnya. Amin. Amin. Ibrani 10:25 mengatakan bahwa jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Satu kali biasa, dua kali lama-lama bosan dia datang beribadah. Ketika menghadapi persoalan tak kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Udahlah mereka biasa-biasa aja kalau datang beribadah, tapi kita adalah orang-orang yang luar biasa.
yang mau menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Haleluya. Ayat yang ketiga, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anak mereka pada mesbah-mesbahmu. Ini yang dikeluhkan oleh umat Tuhan ketika mereka berada di Babel. Ketika mereka ditawan di Babel, mereka merindukan tempat kediaman itu, seperti ibadah seperti waktu dulu. Tapi sayang, tempat ibadahnya sudah porak-poranda. Bahkan burung layang-layang menjadi tempat mereka menaruh anak-anaknya. Ya, tidak ada gunanya lagi. Mereka ketika pulang juga mau ibadah di mana? Kita merindukan satu tempat ibadah. Dia sedang bergumul dengan satu tempat ibadah. Itu merupakan doa kita bersama. Ya, mudah-mudahan tahun ini tempat ibadah yang baru jadi. Amin. Ibu Gembala. Amin. Haleluya. Amin semuanya. Amin. Kita berdoa supaya Amin semuanya. amin. Karena firman Tuhan hari ini luar biasa. Kesaksian dari Om Elsa bahwa dia rindu beribadah, tapi halangan dengan kerja. Kerinduan itu Tuhan sudah tanam. Ya, dengan caranya Tuhan, Om Elsa bisa beribadah bersama dengan kita. Mau bonus hilang, tapi Tuhan dengan caranya pasti akan menyediakan yang terbaik. Amin. Amin. Kita nggak usah takut, percaya dan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu hati kita rindu untuk beribadah. Kita juga rindu untuk mempunyai tempat ibadah yang sendiri. Amin. Amin. Jadi saya percaya bahwa semuanya untuk Tuhan luar biasa. Rindu kepada kediaman Allah. Ayat yang keempat. Kelima. Ayat 4. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji engkau. Firman Tuhan katakan bahwa berbahagialah orang yang berada di rumah Tuhan. Makanya jangan kusut-kusut mukanya. Dikatakan berbahagialah engkau ketika engkau berada di rumah Tuhan. Memuji-mujilah Tuhan dengan sukacita. Jangan kusut mukanya, jangan sedih. Amin. Senyum dong, gitu. Karena apa? Makin lama makin kuat. Haleluya. Jangan lihat saya seperti itu, katanya makin lama makin kuat. Dari Tuhan. Amin. Amin. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Poin yang kedua adalah pikirannya tertuju kepada tempat kediaman Allah. Ayat yang ketiga tadi sudah. Ya, Bani Korah membayangkan bait Allah yang sudah rusak dan ditinggalkan. Tempat kudus itu kini menjadi sarang bagi burung. Mereka jauh dari bait Allah, tetapi mereka tetap berpikiran bahwa bait Allah adalah tempat untuk menyembah Dia. Yang ketiga, orang yang merindukan kediaman Allah yang selalu mendapat kekuatan daripada Tuhan makin lama makin kuat, yaitu ketika dia terus memuji-muji Tuhan. Ya, tepat. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu yang terus-menerus memuji-muji engkau. Ketika kita semangat memuji-muji Tuhan, kita mendapatkan satu kekuatan yang luar biasa. Entah kekuatan itu dari mana, tapi yang pasti dari Tuhan. Coba lihat orang yang sangat bersukacita, bersemangat memuji-muji Tuhan, ada kekuatan ekstra. Amin. Memang saya perhatikan selama ini WL kita ini luar biasa, lompat-lompat. Pak Ardismat sama istri, wah luar biasa. Tambah Ibu Sri, Ibu Helmi, apalagi kecil-kecil cabai. Tuhan bilang ini dahsyat dan luar biasa. Karena hanya satu, kita belum punya tempat ibadah yang bebas. Kita tertekan dengan waktu, ya kan? Kita tertekan dengan waktu karena belum selesai. Kamu ingat ya? Saya sebenarnya nggak suka gembala saya ditunjuk-tunjuk sama orang. Saya nggak suka itu, ya kan? Kamu ingat? Aduh, kayak kita juga bayar, tapi kita ditunjuk-tunjuk. Tapi kita berdoalah, supaya kita punya tempat sendiri. Kita bebas bersorak-sorak memuji Tuhan. Amin.
Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Ini, semakin kita memuji-muji Tuhan, semakin lama semakin kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Semakin lama semakin roh kita kuat di dalam Tuhan. Coba beda lagu dunia, ya kan? Mengapa harus terjadi? Ya. Karaoke. Kalau lagu begini kan susah. Semua tahu kan? Kalau begini langsung responnya cepat. Coba yang rohani-rohani. Iya kan? Kalau yang begini, lagu begini langsung responnya cepat, langsung semangat. Saya lihat langsung begini, angkat kepala. Wah, ini mau kita di karaoke kan? Bolehlah sekali-sekali aja kita karaoke sama-sama. Haleluya. Ya. Orang yang terus-menerus memuji Tuhan, semakin lama semakin kuat. Rohnya semakin lama semakin kuat dan tidak bisa dibendung oleh siapapun. Amin. Amin. Jiwanya akan bersorak-sorai, dia akan berlompat-lompat memuji Tuhan. Karena apa? Tuhan yang memberikan kekuatan itu. Makanya saya lihat Pak Gembala semakin hari semakin kuat aja melayani. Orang sakit langsung didatangi, buset deh, ini aki-aki, saya bilang begitu. Gembala kita ini luar biasa. Kalau kami di sana perwakilan, ya kan? Jadi Pak Matius langsung berangkat. Kadang-kadang capek juga, tapi Pak Gembala luar biasa. Yang sakit didatangi, yang susah dia hibur, yang terluka dia balut. Nah, memang ini karunia-Nya luar biasa. Kita bersyukur punya gembala seperti ini, dan ini gembala support luar biasa. Ini luar biasa ini. Ya. Poin yang keempat. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Lihat, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, yang suka memuji-muji Tuhan, yang merindukan pelataran-pelataran Tuhan, ketika mereka melewati lembah, itu akan diubah menjadi berkat. Ya kan? Ketika mereka menghadapi persoalan dan masalah, seolah-olah lewat jalan ini, jalan buntu, tapi mereka bisa buatnya menjadi berkat. Amin. Ya. Mereka bisa membuat persoalan ini menjadi berkat bagi mereka. Ini luar biasa. Mungkin secara manusia, wah ini tidak bisa, tapi jalannya Tuhan diubah menjadi berkat. Makanya ayat ini tidak bisa, kok bisa catat seperti ini. Apabila mereka melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ini kan gak masuk akal bagi kita. Tapi caranya Tuhan, cara kerjanya Tuhan dengan cara kerjanya kita sangat bertolak belakang. Nah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang ke-8, ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku dan pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Orang yang makin lama makin kuat, itu orang yang suka berdoa. Perhatikan pada ayat yang ke-8 ini. Ya Tuhan Allah, ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Perhatikan. Orang yang suka berdoa, semakin hari semakin kuat rohnya. Sehingga apapun yang dihadapinya, apapun yang dilewatinya, dia tetap kuat di dalam Tuhan. Nggak gampang menyerah. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan bagi kita supaya kita dapat belajar daripada bahwa Tuhan Allah beserta dengan kita. Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jika engkau orang-orang yang mengasihi Tuhan, percayalah Allah akan mendatangkan kebaikan bagi engkau. Amin. Dalam setiap persoalan yang engkau hadapi. Jangan anggap itu masalah yang mendatangkan kecelakaan. Tidak. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan orang yang mengasihi Tuhan. Jika engkau orang yang mengasihi Tuhan, percayalah bahwa itu rencana Tuhan yang terbaik dalam hidupmu. Orang mereka yang tidak baik dalam hidup kita,
tapi Tuhan merencanakan rancangan yang baik. Nah, itu yang perlu diperhatikan bagi kita. Orang yang suka berdoa, dia semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Beda dengan orang yang tidak pernah berdoa atau doa makan, ya kan? Di sini nggak ada, di sini rajin berdoa semua. Ya. Kemarin saya menyampaikan firman Tuhan di tempat kami di sana. Ternyata akhir tahun saya khotbahkan, saya bilang begini. Dalam Lukas 17 ayat yang kelima, tambahkanlah iman kami Tuhan supaya kami bisa memasuki tahun 2024. Ya kan? Tambahkanlah iman kami Tuhan supaya kami mampu menjalani hari-hari kami. Komsel kemarin saya suruh bersaksi semua. Bersaksinya aur-auran lah istilahnya begitu kan. Saya bilang, kamu bahagia nggak memasuki tahun 2024? Bahagia sih separuh-separuh katanya gitu. Boleh juga ini. Separuh-separuh. Ada lagi yang bahagia separuh-separuh ya. Bahagia enggak? Susah iya. Wah ini. Berarti khotbah saya kemarin akhir tahun itu nggak salah. Tambahkanlah iman kami supaya kami mampu menjalani tahun 2024. Tapi saya merasa di sini bahagia semua ya. Amin. Yang tadinya nggak ada duit, tiba-tiba ada transferan. Saya juga boleh nitip lah nomor ATM, nomor. Biar saya berdoa tiap tahun udah ada uang dari Tuhan, ya. Dari orang baik, ya kan. Haleluya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita terus memuji-muji Tuhan, selalu berdoa, kita akan makin lama makin kuat di dalam Tuhan. Punya hasrat untuk datang beribadah, punya keinginan untuk bersorak-sorai memuji Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Sehingga kita semakin hari, makin lama, makin kuat di dalam Tuhan. Ada masalah, lewat, tetap kuat di dalam Tuhan. Ayat yang ke-8, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku dan pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Ya, ini orang yang suka berdoa, ya. Ayat yang ke-9, lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Perhatikan, saudara dan saya adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan tidak mungkin ditinggalkan oleh Dia. Hanya karena persoalan engkau merasa ditinggalkan oleh Tuhan, itu hanya perasaanmu saja, ya. Jangan main-main dengan perasaan, karena Tuhan sangat mengasihi engkau. Amin. Perasaanmu itu bisa membuat engkau jatuh dan tidak bangun lagi. Makanya ada lagu yang jatuh bangun aku mengejarmu. Bisa seperti itu. Kalau yang begini cepat responnya. Aduh, coba kita jatuh bangun mengejar Tuhan, enak ya. Ini jatuh bangun aku mengejarmu. Dan begini langsung terang semua matanya. Luar biasa jemaat-jemaat kita ini, ya. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Tuhan sebenarnya memandang kita sih. Cuma kita kadang-kadang lupa bahwa Tuhan ada melihat kita. Gembala sudah memandang Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ini, tetap percaya, makin lama makin kuat. Waktu saya berapa menit dari mulai saya berbicara? Kayak paslon aja kan? Berapa menit? 15 menit mulai dari saat saya berbicara. Ya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah ini yang seru nih. Coba Pak Gembala kasih ibu-ibu ini kan penerima tamu. Di pelataran-pelataran Tuhan lah menyambut tamu. Kira-kira ada yang mau nggak? Ya kan? Di sini kan sangat luar biasa. Daripada diam di kemah orang fasik.
Kita ngerumpi yuk, kan ini enak nih ya kan. Mau tahu nggak sih? Masa sih nggak tahu? Ini itu masa. Begini kan makin terang matanya kan, dan masa sih? Nah, ngerumpi di rumah orang-orang fasik. Nah ini. Tapi kalau orang yang takut akan Tuhan pasti adanya di rumah ibadah. Jiwanya hancur kalau dia tidak datang beribadah, ya kan? Jiwanya hancur kalau tidak datang beribadah. Lebih hancur lagi kalau di kemah-kemah orang fasik, ya kan? Ngerumpi dia. Tahu nggak sih? Pak Matis korbannya nyakitin Pak. Itu Pak Matis nyindir saya. Itu korbannya dari mana itu? Makanya saya nggak mau beribadah lagi. Katanya begitu. Nggak di sini, nggak ada di sini jemaat yang baik-baik semua. Maksudnya nggak sakit. Di sini baik-baik semua jemaatnya, nggak sakit. Ya, haleluya. Ya, kalau ada bertobat, ya segera tinggalkan. Mumpung baru 1 bulan perjalanan. Ya, baru 1 bulan loh. Jangan bikin aneh-aneh lah kan. Asalah kerinduan itu. Supaya kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Jangan makin lama makin hilang. Waduh, bahaya tuh. Bahaya. Jangan makin lama makin hilang, tapi makin lama makin kuat beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Daripada berdiri di ambang pintu kemah-kemah orang fasik, ya. Susah tidak kalah matanya Pak Gem. Kita udah senter-senter masih bayang-bayang. Ya. Berjalan makin lama makin kuat. Kesedihan, kegagalan bisa terjadi dalam hidup kita. Namun yang terpenting bukanlah memikirkan mengapa ini terjadi dalam hidup saya sehingga Tuhan seolah-olahnya meninggalkan kita. Tuhan jauh daripada kita. Kalau Natal bilang Immanuel, ya kan? Baru jalan Januari sudah lupa. Mengapa harus terjadi? Ya kan? Tiada lagi kehangatan. Makanya perlunya Roh Kudus untuk menghangatkan jiwamu. Amin. Kita butuh Roh Kudus untuk menghangatkan jiwa kita yang hancur-hancuran. Tuhan tidak melihat masa lalumu, tapi Tuhan melihat masa depanmu. Amin. Amin. Kalau melihat masa lalu kita juga hancur-hancuran lah. Nggak ada yang beres di sini. Saya juga nggak beres. Tapi Tuhan lihat masa depan kita. Amin. Tuhan melihat hatimu yang hancur-hancuran mau datang beribadah kepada Dia. Tuhan mencari orang berdosa, bukan orang benar. Amin. Jangan menganggap sih, beranggap bahwa saya orang berdosa nggak layak lagi. Justru Tuhan cari orang berdosa, bukan orang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau sampai saat ini masih kuat, berjalan makin lama makin kuat, itu hanya karena Tuhan. Orang 50-an juga udah tersiok-siok. Orang 50-an juga ada yang udah mensong mulutnya. Orang 50-an juga ada kakinya udah tarik-tarik gini, Pak, saya mau pelayanan. Masih sehat, kemana aja. Nggak butuh lagi seperti ini. Ya kan? Makanya kasih pelayanan masih sehat-sehat semuanya. Ya kan? Ya sampai udah begini. Pak, penerima tamu tuh nggak apa-apa, Pak. Nggak laku tuh, nggak dipakai lagi. Masih sehat, nggak mau. Udah separoh, baru mau. Tuhan juga mau persembahan yang bagus lah kan. Ya. Kesedihan dan kegagalan bisa kita alami setiap saat. Ya. Namun itu jangan membuat diri kita menjauh daripada Tuhan. Amin. Amin. Kita butuh Roh Kudus untuk menghangatkan hati yang dingin itu. Kita butuh Roh Kudus untuk menghangatkan hidup kita yang tawar. Kita butuh Roh Kudus untuk membuat kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Kita butuh Roh Kudus untuk memberikan kita hikmat dalam memuji dan menyembah Tuhan. Kita butuh Roh Kudus untuk memberikan kita semangat yang baru, sehingga kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan.
Amin. Amin. Ayat yang ketujuh, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Perhatikan, orang yang mempunyai kerinduan, hasrat yang tinggi, Tuhan memberikan kekuatan. Berjalan makin lama makin kuat. Karena pusatnya di Yerusalem pada waktu itu, ya kan? Mereka datang dari semua penjuru, datang pusatnya di situ. Tapi Tuhan berikan mereka semangat. Makin lama mereka berjalan makin kuat. Contoh dalam 1 Samuel pasal 1, kan Elimelek sama istrinya kan bawa untuk beribadah ke Yerusalem kan. Mereka berjalan. Yang satu nyakitin, ya kan? Makanya kawin satu aja, jangan dua. Pusing. Ada yang mau buka cabang lagi. Jangan ada. Jangan buka cabang, Pak. Pusing, urus satu aja udah pusing. Iya kan? Makanya si Hana sama Penina ya. Nah, yang satu punya anak, yang satu enggak. Yang punya anak bikin sakit hati si Hana ini, ya kan? Sakit hati melulu, dia sampai suruh kawin, bikin jadi madu, jadi istri kedua, ya kan? Apa ada yang mau istri kedua? Ya kan? Janganlah, sakit hati nanti jadinya, ya. Jadi mereka berjalan untuk beribadah itu dengan semangat, semakin hari semakin kuat mereka kerinduannya untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada ayat yang ketujuh ini mengatakan bahwa mereka berjalan makin lama makin kuat hendak memuji, hendak menghadap Allah di Sion. Ya, ini jemaat ini omong-omong semua. Saya sangat yakin dan percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan. Mereka adalah kekuatan yang mereka miliki adalah dari Tuhan. Amin. Ya, kekuatan yang mereka miliki dari Tuhan. Seharusnya kan mereka istirahat di rumah, kan udah capek sebenarnya jalan. Tapi mereka punya hasrat, keinginan yang luar biasa untuk datang menyembah Tuhan. Amin. Amin. Makanya Pak Gembala sangat paham banget. Jangan biarkan mereka pulang dengan lapar. Ya, Pak Gembala sesuai dengan firman Tuhan, 5 roti 2 ikan. Jangan biarkan mereka pulang dengan lapar. Disediakan bakso pula lah, ya kan? Jadi beribadah di sini sangat luar biasa. Minggu berkah. Amin. Haleluya. Jadi nggak usah takut nanti pulangnya lemas. Pulangnya pasti kuat juga. Makin lama makin kuat. Amin. Haleluya. Semakin beribadah. Di tahun 2024 ini jangan di awal Januari aja sampai Desember. Kita tetap makin lama makin kuat beribadah kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur pada siang hari ini Tuhan. Engkau mengajari kami supaya kami memiliki kerinduan untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami memiliki hasrat yang kuat Engkau ya Tuhan. Mampukan kami Bapa, sehingga semakin hari semakin kami kuat untuk datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Mampukan kami sehingga kami semakin hari semakin kuat menghadapi cobaan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus.